Waalaikumsalam. Silakan Bu, masuk Bu. Baik, Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Sekarang dilanjut ke kegiatan yaitu coaching supervisi. Di mana coaching supervisi itu kita melakukan model Tirta. Di mana Tirta itu ada tahapan, ada beberapa tahapan. Yang satu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kan dengan konteks tadi dari hasil supervisi. Kita ada beberapa pertanyaan untuk ibu-ibu berkaitan. Relax aja Bu, santai. Pertama sharing. Tadi setelah Bapak masuk ke kelas supervisi, Bapak dan Ibu, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu tadi sudah melaksanakan supervisi dalam pembelajaran di kelas? Gimana Pak Yogi? Baik Pak, kalau yang saya rasakan itu sebelum penilaian administrasi itu saya merasakan sedikit tegang ya, karena alasannya itu apakah administrasi yang sudah saya kerjakan dan juga saya siapkan itu apakah udah sesuai prosedur, apakah sudah lengkap juga apa belum. Dan tapi setelah dilaksanakannya supervisi, alhamdulillah Pak, sangat senang ya, anak-anak juga gembira, alhamdulillah. Yang gembira ya? Yang gembira. Bu Ai, gimana Bu Ai? Senang namun sedikit menegangkan. Sedikit menegangkan. Gimana Bu Gina? Alhamdulillah senang Bapak, lancar semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah ya. Karena ini juga harus dilaksanakan berkaitan dengan coaching supervisi dan nanti juga akan refleksi dari hasil supervisi tadi. Kita sharing saja, ngobrol saja berkaitan dengan kegiatan supervisi tersebut. Selain itu, tadi saya juga sudah lihat di kelas berbagai teknik mengajar juga masing-masing ada apa berbeda-beda lah gitu ya, ada gaya masing-masing. Bapak ingin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan dari yang sudah dibuat tadi? Tujuannya apa? Dan tujuan dan rencana yang sudah dibuat tadi. Nah, gimana Bu Gina? Tujuannya yaitu memaksimalkan proses pembelajaran. Itu ya Pak ya. Jadi kita Bapak mengetahui supervisi di kelas dengan anak-anak, dengan gurunya. Jadi memaksimalkan proses belajar mengajar menjadi lebih baik lagi. Sip. Tujuan saya untuk evaluasi sendiri ya Pak ya. Di situ tuh agar anak-anak metode kita yang gunakan setiap pembelajaran itu kan pasti berbeda. Tujuannya sih ingin anak-anak itu mengekspresikan lebih lagi lah. Seperti contohnya memberi pertanyaan, anak-anak bisa lebih aktif lagi dengan mungkin bisa dibantu dengan media elektronik dan sebagainya seperti itu. Kita lanjut ke kedua. Dalam proses pembelajaran tadi ya, terutama di kelas, mungkin Bapak dan Ibu punya hambatan atau gimana hambatan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran tadi? Gimana? Boleh saya dulu? Ya. Yang pertama, tadi alhamdulillah ya Pak, yang pertama sarana dan prasarana itu sudah bagus. SDN Andir sudah mempunyai 2 infokus dan saya telah melaksanakannya, berarti ada lebih baik meningkat. Tapi tadi hambatannya apa? Yaitu yang pertama anak-anak kurang aktif Bapak. Mungkin karena emang siswanya sedikit ya, 27, jadi saya yang dominan untuk mengajar, terus yang dominan untuk silakan ke depan, silakan jadi guru yang dominan untuk ini ya. Itu aja Bapak mungkin kurang aktif. Ya. Baik, hambatan Pak ya, dari kelas kelima itu sendiri, di mana masih ada beberapa siswa ya yang masih terkendala dalam menulis dan membaca. Itu mungkin yang masih menjadi PR buat saya, harus fokus ya, harus fokus lagi. Mungkin nanti tindak lanjut ke depannya untuk siswa itu akan lebih dimaksimalkan kembali ya, dengan mengadakan pengayaan ya, supaya siswa yang tadi masih tertinggal itu bisa mengejar siswa yang lainnya, seperti itu. Gimana Bu?
Kalau untuk siswa kelas 1 kendalanya mungkin dari keaktifan anak-anak yang sangat aktif sehingga mengganggu proses pembelajaran. Kemudian yang dari sarana itu jaringan wifi ke bawah tidak masuk, itu aja. Jadi tambah sarana lagi harus di Iya. ya, bagus itu merupakan masukan juga buat saya gitu ya. Kalau hambatan dalam pembelajaran saya gitu ya Kak, mungkin bukan hambatan tapi sedikit ya, mungkin sedikit hambatannya itu dalam karakteristik setiap anak Pak. Kan istilahnya saya megang 40 anak, berarti 40 karakter yang berbeda. Iya. Nah itu Pak, yang benar-benar kita tuh harus memahami Harus karakter setiap anak. Itu sih. Bu Nisa. Untuk dari saya mungkin yang pertama dari anaknya, lalu dari media pembelajaran juga. Kalau dari gurunya nggak ada. Nah iya maksudnya ya sebenarnya gurunya juga harus mengekspor media gitu, jadi di gurunya juga gitu hambatannya itu. Ya. Terus dari hambatan tadi masing-masing berbeda nih hambatannya ya. Coba apa namanya, rencana aksinya. Nah, rencana aksi dari semua kan punya hambatan tadi yang sudah ini juga. Rencana aksinya coba seperti apa dari Bu Gina, rencana aksinya berkaitan dengan hambatan tadi. Yang pertama, rencana aksi mungkin ke depannya ya Pak ya, karena saya tadi lihat banyak anak-anak yang kurang aktif atau pasif, jadi saya yang dominan untuk mengajar, dominan untuk memberikan materi. Nah berarti saya ingin nanti untuk ke depannya anak-anak akan praktik atau mengajar di luar kelas Pak, di luar kelas. Jadi lebih menyenangkan untuk anak-anak. Nah jadi semuanya mungkin aktif karena mencari, misalkan nanti ada praktik lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi anak-anak mencari tumbuhan mana, di mana, nanti cari dengan saya, dengan guru, dibimbing oleh guru di luar kelas. Itu bisa strategi atau model pembelajaran untuk supaya siswa lebih aktif lagi mungkin seperti itu. Pak. Ya. Oke. Mai dulu biar gimana Mai? Kalau untuk Aksi, kelas 1 senjatanya. mungkin di kelas 1 itu harus banyak alat peraga ya, Alat karena peraga. mungkin anak kelas 1 belum memahami secara mendalam Media materi pembelajaran, ya, ya. alat peraga atau media. Alat peraga. Karena kelas 1 itu belum memahami mendalam materi yang akan diberikan kepada anak-anak, sehingga harus ada bukti otentik untuk menyampaikan materi kepada siswa kelas 1 khususnya. Kalau ya memang kelas 1 biasanya harus lebih ke kontekstual ya, jadi maksudnya yang otentik ya, gitu harus sesuai dengan biasanya dengan media-media gitu ya, bisa memahami. Kalau bahasa kata-kata itu biasanya ada lambat gitu untuk dirinya ya, masih kurang memahami seperti itu. Mungkin media atau alat peraga ya harus bisa dilengkapi untuk penunjang kelas 1 terutama kelas bawah ya. Pak Yogi gimana Pak Yogi? Untuk kelas 5 itu sendiri Pak ya, untuk kedepannya karena memang masih ada siswa-siswa yang bisa disebut terlambat untuk belajar, jadi kedepannya nanti kita akan membuat suatu produk ya, kalau kelas 1 mah guru yang menyediakan kan, tetapi kalau nanti kelas 5 itu kita membuat sama-sama. Kalau tadi di kelas tadi ya mungkin kurangnya ada di tidak adanya alat pembelajaran atau alat peraga. Nah mungkin nanti kelas 5 akan membuat gitu, alat peraga itu sendiri supaya nanti anak-anak yang masih telat untuk belajar itu bisa termotivasi lebih lagi karena membuat alat peraga itu sendiri. Ya silakan berkaitan dengan rencana aksinya. Untuk rencana aksinya minta dari hambatan ya Pak ya. Berarti untuk rencana aksi kedepannya saya untuk media pembelajarannya mungkin lebih menarik minat anak-anak, karena kan saya mengajar di kelas bawah, jadi bagaimana sih metodenya agar anak semakin menarik dalam belajar, makin semangat ketika belajar. Dalam metode pembelajarannya Dari metodenya ya harus lebih menarik lagi. Mungkin dari saya sama, dari metode mungkin ditambah lagi dengan media pembelajaran yang beragam, seperti alat peraga yang harus kita perlihatkan kepada anak-anak, ini loh
media nyatanya. Jadi anak-anak, kebanyakan anak sekarang pada kritis ya Pak, kebetulan di kelas 4. Jadi harus faktanya, terlihat faktanya. Misalkan kalau tentang ilmu alam, mungkin kita bisa ajak keluar, ke taman, contohnya. Mungkinnya metodenya siklus air, kita bisa ajak ke irigasi, pompa air, atau yang di belakang ada si sampuy juga sih Pak di situ. Terus media pembelajaran di kelas juga mungkin kita bisa gunakan infocus juga. Kita bisa perlihatkan video-video yang udah ada di channel YouTube juga, atau mungkin video yang kita Di PMT juga ada. Iya, betul. Mungkin kita akan perlihatkan video-video yang sudah ada di aplikasi PMM tersebut, seperti itu. Terus berkaitan dengan tahapan keempat ini tanggung jawab. Coba komitmen apa yang Anda buat untuk rencana aksi tersebut? Saya kan begitu. Yang pertama ya, yaitu berkontinu. Kontinu itu adalah berkesinambungan. Jadi jangan sampai, oh sekarang aja kata Bapak Supervisi begini, ini anak-anak kurang aktif ya atau pasif. Jadi otomatis nanti mudah-mudahan bulan berikutnya akan terjadinya kontinu pembelajaran yang lebih menarik lagi, pembelajaran di luar kelas yang menyenangkan, yang aktif ya. Jadi semua berkelanjutan. Kalau komitmen sendiri paling tidak jauh dengan rencana aksi ya Pak ya. Yang dilaksanakan ya. Ya, untuk misalnya mengevaluasi nih pembelajaran ke belakang, apa sih yang membuat anak menarik itu dan semangat belajar itu dipertahankan. Nah, yang mungkin yang kurangnya kita bisa diperbaiki, meningkatkan gitu. Ada tambahan, sedikit tambahan. Jangan hanya pas mau disupervisi aja kita meningkatkan kualitas atau meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar, tapi harus continue. Kata Bu Gina tadi betul, harus continue secara terus-menerus, dari bertahap lah, sedikit demi sedikit untuk kemajuan sekolah dan kemajuan siswa kita. Ya, mungkin terakhir hanya merefleksi dari hasil tadi supervisi, mungkin dari ada beberapa saran mungkin ya kita sharing saja berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Salah satu contoh mungkin ini ada ketika di kelas itu harus memanfaatkan media pembelajaran semaksimal mungkin. Contoh misalkan infocus, atau tadi di kelas Ugina ya, saya praktek. Jadi jangan terlalu dominan memberikan materi gitu ya. Jadi galilah rangsang dari siswa tersebut. Terus kalau misalkan ada media pembelajaran itu kita lebih variatif gitu. Misalkan pembuatan KPD, terus alur misalkan di praktek, tinggal sana video tayangkan video. Jadi nggak usah ini video. Terus berkaitan dengan praktek, ada hal yang misalkan ini urgent berbahaya, itu harus dikasih peringatan, hati-hati ketika. Terus ketika memberikan contoh juga jangan kalau bisa dilihat oleh semua. Itu jangan satu kelompok saja yang memberikan contoh, jadi harus dilihat oleh semua. Kalau misalkan ada media fokus cari video pembelajaran berkaitan dengan materi itu, banyak kan sekarang. Coba lihat misalkan cara pembuatan magnet seperti ini, kalau usah guru membuat, silakan tayangkan untuk memanfaatkan. Bukan tidak bagus, itu bagus juga gitunya kalau misalkan tidak ada media. Tapi alangkah baiknya kalau media tibatan dia hanya layar itu aja dulu deh, ada 3 kelompok pembuatan magnet, nah itu bisa ditayangkan video. Terus sama juga kayak juga lebih gali rangsang, terus berikan untuk merangsang itu beberapa pertanyaan ke siswa, latih keberanian bertanya gitu. Emang rata-rata memang udah bisa menguasai pembelajaran, cuma harus lebih ditingkat lagi untuk merangsang siswa aktif, menggali gitu ya. Suruh ke depan itu tes keberanian, keberanian itu bisa kasih reward lah misalkan ya, jadi itu jadi hal-hal yang
ya udah kekinian lah sekarang ini. Dengan media pembelajaran lebih banyak. Model tadi kelas 1 memang harus yang otentik ya. Alat peraga nanti bisa dimanfaatkan, dibawa ke tempat atau lab komputer. Itu banyak kan pembelajaran tinggal setel ya, dia memperhatikan gitu ya. Terus game-game juga kayak itu kan, game bisa itu ke depan, tadi lagi coba ke depan, ada yang salah itu masalah. Nah, ini rangsang itulah bikin suasana riang gembira. Yang penting bangun karakter sesuatu tersebut lah, gitu ya, karakter. Jadi mulai percaya diri, kayak seperti itu. Itu saja mungkin merefleksi dari hasil semua. Terima kasih atas waktunya, kerjasamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu bahagia. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Mungkin itu saja. Ya, Ada yang perlu makasih, Pak. ditanyakan? Aku sampaikan. Cukup. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama Bapak, terima kasih. Ya. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.